Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi arsala rasulahu bihusabatin haqq jadi wanatini kulihi wa qabila syahida syadala ila syahadu anna Muhammad rasulullah ya nabi abada nama sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah masih subuh bismillahirrahmanirrahim, baik yang ada di masjid Istiqomah, yang ada di seberang online, yang mengikuti pagi ini. Mari kita bersama kita teruskan lanjutkan tafsir ringkas kita Ismaili yang hari ini akan mengupas ayat 41 sampai 60 dengan topiknya Rasul pun tidak mampu beri petunjuk jika Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan kaum Yahudi, ya. Ini perangkatnya pada kaum Yahudi. Apa saja kira-kira yang ringkasannya kita lihat pada pagi ini. Bagi Allah dan Rasulullah kaum Yahudi sudah final, ya. Bagi Allah ini Yahudi itu sudah final. Artinya final apa? Vonis penghuni jahanam, divonis menjadi penghuni jahanam, kekal abadi kecuali sedikit, walau kolilan sedikit yang tetap beriman dengan Taurat di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi di masa Musa alaihissalam itu ada yang tetap mengikuti kemurnian ajaran Taurat, ya. Itu yang penting kita pahami. Sedikit yang lain balilo, khianat, ya. Itu di zaman Musa. Lalu dengan turunnya Injil dan Quran bagaimana? Saat sekarang hampir dapat dipastikan, saat ini ya, dewasa ini saya pastikan tidak ada lagi kaum Yahudi yang beriman dengan Quran serta Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW. Dapat kita saksikan, mungkin jamaah sudah ada yang ke Masjidil Aqsa, ya. Di sana yang penuh adalah tembok ratapan. Pak Anwar sampun nggih? Sudah sana nggih? Ya. Tembok ratapan yang penuh berarti itu Yahudi. Karena di sana ada tiga agama Samawi, ya. Islam, kemudian tembok ratapan untuk orang-orang Yahudi, dan satu lagi gereja yang untuk orang-orang Nasrani. Antara Nasrani dengan Yahudi pun selalu bertikai di Masjid Al-Aqsa itu, ya. Islam tidak bertikai tapi dimusuhi oleh Yahudi, ya. Oleh tentara-tentara Yahudi diusir dan dianiaya. Itu kondisi sekarang ini, sehingga tidak ada makhluk Yahudi pun yang ke Masjid Al-Aqsa, tapi semua banyak di tembok ratapan. Itu sekilas, ya, dari ringkasan kajian ayat 41 sampai 50 ini. Lalu apa saja yang dapat kita intisarikan di ayat berikutnya ini? Kita lihat, ya. Di ayat 41 nih dikatakan ahli agama Yahudi, rahib dan pendeta, maksudnya merubah ayat-ayat kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu sudah mulai dirubah isinya, sehingga tidak itu ini kalau saya salah ngetik, tidak lagi diimani oleh muslimin masa dunia, ya. Taurat itu memang turun pada Nabi Musa alaihissalam, kita imani ketika turun itu, ya, dan sebelum dirubah oleh para rahib dan pendeta dari kaum Yahudi, kita imani itu. Namun sekarang sudah tidak imani lagi karena sudah menyimpang, ya. Kalam Allah sudah menyimpang, yang sudah dirubah oleh ahli agama Yahudi. Itulah makanya Allah sesatkan selamanya, dan tidak ada satupun manusia termasuk Nabi dan Rasul mampu memberi petunjuk, ya. Kayak apa pun nggak ada, ya. Sampai hari ini kita lihat kesadisan Bani Israel, Yahudi ini membunuh ibu-ibu, membunuh bayi, ya.
Coba kalau dia punya agama sedikit saja iman tuh, mestinya yang dibunuh tuh ya tentara yang bawa bedil gitu kan, bukan bayi-bayi, anak-anak, kemudian perempuan-perempuan, ya. Ada anak-anak kecil suruh bawa bendera Palestina, ya, kemudian dibunuh, ditembak. Ini kan, aduh, ya biadab betul, ya. Zionis itu biadab betul. Tapi sekali lagi bahwa Allah telah sesatkan mereka dan Allah murka dengan mereka, maka hanya kembalinya ke neraka jahanam. Itu ya, kita sedang prihatin ya seperti itu ya. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhihi, jadi kalimat-kalimat Allah dirubah seenaknya. Ya. Amma yuridillah fitnah cobaan dan juga hasutan ya. Kalam Allah yang dibuat ini sudah bukan buatan Allah, tapi buatannya lain-lain. Wanya melikallahu minallahi say'a, ya. Padahal tidak ada yang bisa menyamakan kalam Allah dengan kalimat kalian juga rahib yang berubah itu. Ini di ayat pertama. Kemudian dari ayat berikutnya, ciri khas kaum Yahudi ini yang kita pahami ya, suka dengarkan berita bohong. Ya, Yahudi itu suka makan barang haram, ya, licik, khianat, suka memfitnah dan mengadu domba. Ini ciri khas utama kaum Yahudi ya sekarang. Ya. Ketika ada gencatan senjata ya, ternyata juga rodanya terus saja ya, baik ke Libanon yang sudah lemah tak berdaya, Gaza, orang-orang yang nggak punya apa-apa, nggak senjata, nggak punya, ya makan susah apa dibom, ya. Nah, ketanggur Iran sekarang kan, Iran yang kaya raya dengan minyaknya, 40 tahun diembargo, dan dia membuka senjata yang banyak sekali disuplai dari Cina dan Soviet, dan sekarang saatnya dia Iran menantang kalau mau menghabisi Israel itu cukup satu rudal dijatuhkan selesai. Negara itu negeri kecil, Israel itu kecil kok negerinya, ya. Jadi cuman kalau sekarang ini memang Israel mau dihabisin oleh Iran dalam sekejap mata itu bisa. Men Iran juga mikir nanti akan terjadi Iran pun akan dibom oleh sekutu AS, mereka juga ngebom ya, dengan rudal-rudal kimianya gitu ya. Jadi sama-sama, maka Iran Islam nggak mau menyerahkan uraniumnya ya, semua terpelihara dan siap siaga untuk untuk menghabisi Israel dan AS gitu. Artinya nggak gentar Iran tuh, dia pun nggak gentar melawan Amerika seperti itu. Amerika sekarang sendirian, nggak punya teman karena sekutu Eropa sudah meninggalkan dia. Demikian istilah yang terjadi saat ini ya. Ya. Samauna kita kadib itu bohong. Aku dan alisuh, jadi yang berita bohong yang merusak. Kalau kita tafsirkan ya merusak, yang licik, ya khianat, macam-macam itu nabinya kaum Yahudi ya. Wa in hakamta fahkum bainakum bi'al qisti, jadi artinya mereka mencoba meminta hakam, keputusan dari Rasul, dari Nabi ya. Ketika datang para Rasul minta putusan di antara mereka ya, ada sengketa di antara Bani Israel, kemudian mereka masih takut dengan Taurat, maka hukum Taurat itu terutama rajam itu coba diringankan gimana caranya ya. Maka diberitakan Allah wa in kamta wahkum bainahum bil qisti, jadi kalau engkau akan memberikan pengadilan pada kaum Yahudi yang adil gitu kepada Musa, namun ternyata
juga di belakang Allah, mereka tidak punya bisa memberikan mudarat. Jadi jika engkau mengingkari diam saja juga tidak berdosa, karena Bani Israil itu orang yang licik, yang suka berbohong, ya, juga memfitnah dan adu domba. Di ayat 42 kemudian di ayat 43 mereka mengangkat Rasul sebagai hakama, pengadil, ya, sekedar mencari hukum rajam, ya, yang dimaksud di ayat ini rajam yang lebih ringan. Bagaimana agar hukum rajam itu lebih ringan itu, maka butuh hakim atau hakama, ya. Sejatinya mereka Yahudi tidaklah beriman, ya, jadi hanya sekedar buruh untuk minta dukungan Rasul, ya. Hakimunaka wa indahum Taurat, dari hukum Taurat itu bagaimana dirubah-rubah, maka Yahudi tadi dikatakan depan para rahib, para pendeta merubah-rubah ayat itu biar ringan, ya, hukumnya ada macam-macam, ya. Biar hukum Allah jadi ringan daripada hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan lewat Nabi Musa alaihissalam, ya. Suma tawallawna min ba'di dzalika, jadi artinya hatinya itu condong pada kebohongan dan pada tidak patuh kepada Rasul, ya, kepada Rasul. Sehingga dalam ayat yang terdahulu dikatakan Yahudi itu kalau sudah tidak suka pada Rasul, kalau tidak mengikuti permintaannya, aspirasinya, maka dibunuh tuh Rasul. Nabi-nabi itu banyak dibunuh, ya, dari kaum Yahudi. Ya. Di ayat 44 at-Taurata fiha hudan wa nur. Jadi Taurat itu termasuk huda. Huda petunjuk dan juga nur, cahaya untuk orang yang beriman, kan itu maksudnya. Namun ternyata Bani Israil mengingkari terhadap hal-hal seperti itu. Ia tidak menjalani dari Taurat. Yahkum bihal nabiyyu wa naladina salamu lilladina hadu wa rabbiyu. Ini dikatakan bahwa meskipun Taurat itu adalah berisi petunjuk dan cahaya untuk menjelaskan hukum-hukum yang diambil untuk memutuskan hukum oleh nabi-nabi dan para dari Bani Israel yang tunduk dan patuh menyangkiti kepada Allah, ya. Namun di ayat kedua ditafsirkan orang-orang Yahudi dan orang-orang alim dan para pendeta yang ahli hukum dari kalangan mereka disebabkan karena mereka diminta untuk menyimpan Taurat tadi itu, diberi amanat untuk menjaga oleh Allah kitab Allah Taurat, dan sampai dibawa, dan mereka menjadi saksi terhadapnya bahwa ia benar adanya. Namun apa yang terjadi di ayat berikutnya bahwa tidak amanah karena Taurat yang dipelihara itu ternyata akhirnya dirubah. Pada akhirnya semua isi kitab Taurat diubah isinya dan dikatakan itu semua datang dari Tuhan, kan? Ini kekurang ajaran ahli-ahli kitab atau para rahib-rahib yang di Bani Israil Yahudi. Di ayat selanjutnya amnan nafsa, nafsu, ya, nafsa binafsi, ya, nafsu juga wa'aina bi'aini. Jadi ini hukum rajam, hukum kisos, ya. Ditahu bahwa jiwa dibunuh karena jiwa, ya, yang dibunuhnya. Mata dicongkel karena mata, hidung dipancung karena hidung, telinga dipotong karena telinga, gigi dicabut karena gigi. Artinya kalau orang jahat di sana itu membunuh maka harus dibunuh. Kalau dia mencongkel mata, dia harus dicongkel matanya juga. Itu kan di kisahnya di Taurat begitu gitu. Ya. Kalau dia motong hidung, nyoba hidung, ya dia dicoba juga hidungnya. Motong telinga juga hukumnya dipotong telinga juga. Itu awalnya begitu di hukum Taurat gitu, ya. Ya. Siapa yang menyederhanakan, namun bisa jadi ada yang baik menyederhanakan, maksudnya menguasai dunia dengan melepas hak kisosnya, akhirnya maka itu menjadi perbuatan dosanya atas kesalahannya. Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang dilakukan Allah seperti kisos dan lain-lain, maka orang-orang ania dan akan menjadi penghuni neraka. Ini di ayat 45, ya. Di ayat 6
Kami iringi jejak-jejak mereka ya dengan Nabi itu datangnya Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil yang masih di Syria, Taurat, kemudian ada kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa, dan Injil yang berarti juga petunjuk, nur dan huda juga, ya, agar orang-orang itu tidak sesat dengan petunjuk Injil yang asli sama dengan Taurat yang asli, ya, membenarkan menjadi benar bahwa Taurat di Injil itu dikatakan Taurat itu asli yang betul dari Allah, ya. Nah, gitu ya. Tapi namanya juga Bani Israel, ya. Nggak pernah ada yang yang baik yang benar, ya. Waqfina ala asyarihim bi Isa, ya. Isa nama Maryam ibnu Maryam musaddiqah benar lima baina yadihi min Taurat dan membenarkan kitab sebelumnya itu kitab Taurat, ya. Watanahul Injil dan Injil juga huda, juga petunjuk, juga nur, ya. Bihi huda wa nur, ya. Kalau lima bayannya ini minat Taurat dan sebagai penerus Taurat dan membenarkan adanya Taurat, kitab sebelumnya. Di Quran pun betul disebutkan Taurat Injil itu kitab yang betul. Ini yang di makna Allah berkata itu. Kemudian di 47 ahlul Injil, ahli Injil bima anzalallah fihi, jadi harus bisa memutuskan perkara dengan sesuai dengan apa yang ada dalam Injil, ya. Hukum-hukum di dalamnya itu harus diikuti sesuai itu. Kalau yahkam bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, jika tidak menggunakan materi atau petunjuk Injil maka dia orang fasik, dikira orang-orang fasik yang akan menerima azab Allah di dunia dan di akhirat. Tapi Injil yang betul ini, ya, yang masih betul. Dan sekarang Injil sudah tidak ada yang betul. Injil sama dengan Taurat sudah berubah-ubah. Hanya Quran yang sekarang ini dijamin Allah langsung, ya, tidak akan bisa dirubah isinya sampai nanti kiamat, ya. Ini Quran, ya. Jadi Injil Taurat sudah nggak bisa dipercaya. Di 48 wa anzalna ilaika kitabil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa minha alaihi, dikatakan Quran, ya. Itu juga membenarkan Injil dan Taurat, juga Zabur ada di situ, ya, membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, kitab yang Tuhan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, ya. Maksudnya Quran adalah pembanding yang utama, maka barang siapa akan menyusun kitab, ya, maka itu ujian bagi orang-orang yang kemarin saya katakan agama itu ada dua, agama samawi dan agama wadhi. Wadhi itu dibuat manusia, ya. Wawu dot ya'id, ya, wadhi itu buatan manusia. Nah, kalau dia buat kitab, dan sekarang itu banyak kitab-kitab yang dibuat oleh manusia, tidak ada apa-apanya dibanding Quran, ya. Setiap saat diedit, ada generasi Z yang baru diedit kitabnya, itu boleh. Nah, kitab mereka buatan manusia. Ya, umat di antara kamu, ya, kami berikan ajaran syariat, ya, jalan yang nyata dan agama yang akan mereka tempuh. Jadi tiap-tiap umat itu ada ajarannya. Saya Nabi Adam begini, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua sampai ke Nabi Muhammad ada syariatnya. Tapi Islam intinya adalah tauhid, ya. Yang penting tauhid itu ajaran Islam, tidak menyimpang. Ahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum, ya. Nah, hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang dikehendaki Allah, dan hendaklah kamu ikut hawa nafsu. Jadi memutuskan itu dengan hawa nafsu. Saya tanya Pak, yaitu kira-kira sekarang ini pengadil hakam itu nafsu apa hakama atau keadilan? Nafsu. Kalau manusia banyak dikendalikan oleh nafsu. Nafsu semuanya. Ya, oke, nafsu,
ya. Jadi Quran sudah mengisyaratkan banyak penguasa, banyak pengambil karena nafsu duniawi, nafsu karena materi, nafsu karena jabatan, nafsu karena ketakutan diancam pemimpin misalnya, sehingga putusannya sesuai dengan putusan yang dibuat oleh bukan hukum, bukan pengadilan, bukan hukum sebagai panglima, tapi penguasa sebagai panglima di atas hukum. Ini ya yang perlu kita pahamkan. Jadi ya di negeri kita ini semakin terah gitu ya, maka demo-demo semakin banyak, mulai aja ya harga-harga makin naik, makin tinggi, sampai kapan ini ya tergantung bagaimana cara mengatasinya negara ini. Ini yang perlu kita sampaikan, yang kita bahas, kita kaji ya. Dan Quran sudah jauh-jauh hari menyampaikan wahyunya pada Muhammad bahwa kelak banyak pengadil, hakama yang tidak adil tapi memutuskan dengan hawa nafsunya ya. Dan semua berpaling dari kitabullah ya. Maka yang terjadi apa? Dia selamat di dunia karena penguasanya melindungi, tapi di akhirat dia tidak akan selamat ya. Allah menghendaki akan menimpakan kepada mereka musibah, hukuman di dunia dijadikan sebagai dosa dan di akhirat akan disiksa. Nah, jadi pemimpin yang adil ya itu penting sekali, jadi pemimpin yang betul-betul adil. Ya. Bahkan negara itu akan tegak kalau ada 4 perkara ya. Yang satu wa'adil umaro ya, adilnya penguasa ya. Wasadaqatu wahniya, orang yang bersedekah, orang yang ania itu orang-orang yang kaya bersedekah gitu ya. Wa ilmu ulama, ilmunya ulama dipakai ya. Sekarang dipakai ilmu ulama ini ya, kalah ulama ilmunya ya. Adunya fuqar wa miskin, doanya fakir dan miskin. Kalau 4 ini diaplikasikan kata Nabi, hatinya soleh, maka negara itu menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Itu janji Nabi seperti itu ya. Cuman kita mencari itu susah ya. Nah yang terakhir apa hukum jahiliyah? Jahiliyah disebutkan ya. Wal asalu minallah hukuman liqaumin yuqirun. Apakah Yahudi itu masih menghendaki hukum-hukum jahiliyah? Sedangkan hukum Allah itu hukum yang terbaik, tidak ada yang bisa nandingi hukumnya dari Allah ya. Hukum Allah itu kekal ya. Bahkan sekarang ini Quran itu menjadi rujukan dan kiamat-kiamat non muslim di dunia. Lalu kita pahami, tidak ada lagi kitab yang bisa jadikan rujukan ilmu yang berkembang, fenomena alam yang berkembang ya, begitu hebatnya. Nggak ada lagi kitab yang bisa dijadikan satu landasan kajian. Hanya Quran yang bisa menerangkan kenapa Fir'aun masuk meninggal di laut dan dipelihara. Itu kita Yunus 10 baca. Dan para profesor yang betul meninggalnya di laut karena mengandung garam, contohnya itu. Ada api dalam laut. Nah, sekarang terbukti ya, ada api dalam laut dan macam-macam. Ya, inilah kira-kira kehebatan Quran itu sampai menjelang kiamat nanti makin banyak hal-hal sainsis itu dianalisis, makin mengagumkan Quran ya, mengagumkan ya. Bagi orang yang cerdas cerdikia ya. Maka sekarang ini kalau kita lihat di barat perkembangan Islam makin merebak, di Spanyol, kalau di Inggris ya, itu gereja disulap menjadi masjid semuanya sekarang ya. Bahkan istana pun sekarang untuk lebaran, untuk halal bihalal istana itu di United Kingdom itu ya. Apalagi kita yang dari gereja Islam, maksudnya tidak menjaga kantor hakam yang baik benar ya. Bagi itu sebagai closing pada pagi ini dari kita baik-baik Hudal yang Muttaqin. Kitab kita adalah hudal yang betul-betul meyakinkan dan akan menjadi pedoman hidup kita di dunia dan akhirat.
tidak ada keraguan ya, petunjuk yang jelas dan nyata sampai hari kiamat. Maka berbahagialah kita ini yang masih melihat iman kita ini ya, iman kita ini dengan Quran. Alladzina bil ghaibi, percaya dengan yang ghaib, wa yuqimus sholat dan juga memberikan rezeki ya, yang juga Allah sebagian ya. Mimma tuh sebagian, jadi rezeki yang kita terima tuh nggak usah banyak, yang penting mimma royak yunfikun, berinfaklah rezeki yang dua Allah itu 5%, 10% ya, sudah ada aturannya, fikihnya ya gitu. Jangan pelit-pelit, kalau pelit-pelit nanti banyak musibah, banyak penyakit datang ya. Yang terakhir ini mereka berfirman yang gaib, yang ketiga ya. Nah, Ibnu Nabil menjalankan kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, kita harus meyakinkan itu adalah dari Allah, kalam Allah. Namun tidak lagi wajib kita imani karena sudah dirubah isinya oleh Bani Israel dan orang-orang pendeta dari Nasrani ya. Inilah kira-kira, kita akan jumpa lagi Sabtu mendatang. Tetap semangat bermajelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.